Asisten Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, Dr. Andes Pangihutang Marpaung, mengungkap fakta mengejutkan soal perilaku menyimpang PNS. Hampir tiap minggu pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang masalah rumah tangga PNS, kata Marpaung dalam webinar KASN dengan tema perselingkuhan ASN, cinta terlarang, masalah menghadang. Menurut Marpaung, hal itu menjadi bertolak belakang dari harapan Presiden Joko Widodo yaitu ASN berakhlak. Marpaung mengatakan, perkawinan dan perceraian PNS sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai aturan. Bahkan dari berita yang beredar di media banyak PNS yang tertangkap selingkuh di hotel, di dalam mobil, dan sebagainya. Marpaung menyebut kasus perceraian PNS di kabupaten kota sangat tinggi. Ironisnya, saat ini menjadi tren PNS wanita yang menceraikan suaminya. Terima kasih Bapak Ibu para peserta webinar. Dari respon dari Bapak Ibu semua, teman-teman PNS, saya lihat mengenai topik kita ini memang sangat antusias. Perselingkuhan ASN, cinta terlarang, masalah menghadang. Memang, seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman KSN tadi, KSN ini memang hampir tiap minggu mendapat laporan dari masyarakat tentang masalah rumah tangga PNS. Dan ini memang yang perlu kita perhatikan. Ini sudah kurang sesuai lagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, sudah meluncurkan Korpelus yang baru, ASN berakhlak. Memang, ini memang hanya segelintir, tapi profesi ASN seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita sudah punya profesi, yaitu aparatur sipil negara. Bapak Ibu yang terhormat, terkait mengenai perkawinan ini, aturan perkawinan dan perceraian PNS sudah diatur di PP 1083 junto PP 45 1990. Namun memang ada beberapa di dalam pelaksanaannya, ada beberapa yang kurang pas, dan ada beberapa perilaku ASN, perilaku PNS yang belum atau tidak sesuai dengan aturan ini. Karena ini memang, inilah gambarannya, memang sampai sekarang sering kita lihat di media sosial, baik cetak, itu sering kita lihat ada PNS yang tertangkap di hotel, ada yang tertangkap di mobil berduaan, macam-macam. Ya, inilah gambaran kira-kira, malah sekarang ini ya di kabupaten kota perceraian menjadi sangat tinggi sekali, dan yang paling fenomenal sekarang PNS wanita menceraikan suaminya. Ini lagi ngetren ini sekarang. PNS wanita menceraikan suaminya. Ini kalau menurut pendapat saya sebagai orang timur, ini kurang sesuai dengan budaya kita. Tapi itulah fenomena sekarang. Saya kurang tahu kenapa ini. Kalau saya berkomunikasi dengan teman-teman di kabupaten kota, provinsi, memang ini sekarang ini PNS ini mengenai perceraian ini memang apa? Itu sebagai gambaran. Bapak Ibu yang terhormat, jelas di PP 10 junto PP 45 ini sudah diatur bagaimana mulai dari PNS itu kalau nikah, bagaimana? Apakah boleh, apakah tidak boleh melaporkan kalau dia nikah? Karena ada laporan ke kami, dulu sewaktu sebelum CPNS dia sudah nikah. Tapi begitu masuk CPNS, istrinya itu tidak dilaporkan. Padahal di aturan
Ya, di aturan memang itu di PP 10 itu maksimal 1 tahun. Maksimal 1 tahun dia harus melaporkan, PNS harus melaporkan. Ya. Ini mungkin yang perlu mungkin Bapak Ibu para peserta webinar, mungkin kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, ini yang perlu mungkin harus kita sampaikan ke teman-teman, mungkin pada saat menulis daftar riwayat hidup, ini harus kita lihat apakah benar dia sewaktu mengisi daftar riwayat hidup istrinya sudah dilaporkan belum? Karena ini mencoreng nama PNS. Begitu juga teman-teman yang mungkin karena suami atau istrinya meninggal dunia, kalau dia menikah lagi dia harus melaporkan. Ini di aturan PP 10 Jut PP 5 dan di Surat Edaran Kepala BKN. Inilah kira-kira aturan perkawinannya. Lanjut. Selanjutnya ini perceraian ini seperti sampai yang tadi. Ini perlu mungkin kita sikapi dengan bijak ini, karena seperti saya sampaikan tadi, begitu dari testimoni dari teman-teman dari kabupaten kota, memang tren perceraian lagi naik. Kenapa ini? Makanya sebenarnya di aturan memang ada syaratnya. Ada syarat tidak ujuk-ujuk orang bisa PNS itu cerai kalau nggak suka, tidak bisa. PNS itu punya aturan. PNS ASN itu punya aturan, ada aturan tersendirinya. Istilahnya kalau PNS mau bercerai itu ada aturan asal. Contohnya salah satu pihak berbuat zina, salah satu menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta memberikan nafkah lahir batin maupun batin karena hal-hal di luar kemampuannya. Ada syaratnya. Ada. Dan ini ada beberapa teman-teman PNS memang melakukan perceraian tanpa izin dari instansinya, langsung ke pengadilan. Ini yang mungkin perlu kita sampaikan ke teman-teman PNS ini, kalau mau melakukan perceraian ada syaratnya. Dan Bapak Ibu yang terhormat, tidak serta-merta kalau ada PNS melakukan perceraian atasan atau instansi harus mengabulkan. Tidak. Bisa dikabulkan, bisa tidak. Apalagi kalau bertentangan dengan ajaran agama. Itu diaturan di situ tidak boleh PNS yang diberikan izin perceraian kalau memang bertentangan dengan ajaran agamanya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.